Mini Talk yang digelar komunitas anak Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah membahas seputaran pemberitaan yang menghebohkan dunia saat ini, apalagi kalau bukan virus corona. Diskusi kecil-kecilan atau mini talk yang bertujuan agar masyarakat memahami secara benar dan mendasar apa itu corona dan bagaimana pencegahannya. Dr. Aldi Rovaldi, dokter muda Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, membahas tuntas mengenai apa dan bagaimana virus tersebut dapat menular. Dan seperti apa sebenarnya virus corona tersebut. Apa sih itu coronavirus? Jadi coronavirus sebenarnya merupakan salah satu golongan virus yang ada di bumi ini sudah sangat lama. Dan dia sebenarnya awalnya itu hanya menular dari hewan ke hewan. Nah, terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa kenapa dia menjadi sifatnya itu zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia. Nah, jadi pada dasarnya hal tersebut terjadi karena ini penelitiannya masih belum resmi, tapi beberapa penelitian mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa perubahan lifestyle dari manusia sejalan dengan perjalanan waktu. Dicurigai salah satunya pengkonsumsian makanan hewan-hewan ekstrim. Kemudian ada satu teori mengatakan bahwa virus ini awalnya hanya menular dari hewan ke hewan. Namun sel dari babi virus ini menginfeksi babi tersebut, kemudian menciptakan sebuah apa istilah kalau dia di biologi di bawahnya spesies. Subspesies. Bukan subspesies. Apa istilah lainnya? Sesuatu yang baru yang bermutasi apa ya? Ya boleh, oke lah kita bilang subspesies baru ya. Yang baru yang ternyata bisa menginfeksi manusia karena kecenderungan sel manusia dan babi itu mirip. Seperti itu akhirnya manusia bisa terinfeksi. Nah, untuk novel coronavirus yang sekarang sudah jadi COVID-19 sendiri merupakan salah satu, kalau bahasa yang di masyarakat itu infeksi saluran nafas. Orang bilang ISP. Kalau ISP itu menjelaskan untuk infeksi pernafasan atas. Nah, jadi untuk usia yang cenderung atau rentan terhadap infeksi dari penyakit ini adalah balita dan juga lansia. Kenapa? Karena untuk balita daya tahan tubuhnya kan belum sempurna terbentuk, sedangkan pada lansia itu sudah menurun. Kemudian, untuk sementara coronavirus sendiri merupakan RNA virus. Mungkin anak-anak biologi tahu ya. Virus itu ada dua, ada yang DNA, ada yang RNA. Itu tergantung dari rantai nukleotidanya ya. Sehingga dia untuk sekarang sangat sulit untuk diobati karena dia RNA virus. Untuk RNA virus sendiri itu di dalam dunia medis cukup sulit untuk diobati. Salah satunya teman-teman mungkin tahu HIV. Salah satunya itu. Dengan pengetahuan seperti ini, maka Dr. Aldi berharap masyarakat menyadari pentingnya mengetahui terlebih dahulu sebelum bertindak. Masker digunakan untuk sebaiknya digunakan oleh orang yang sakit. Kenapa? Karena yang menyebarkan virus ini adalah orang sehat menyebarkan tidak. Jadi, jika kita membatasi orang sakit tersebut supaya tidak menyebarkan dropletnya, maka masalah kita terselesaikan. Penyebarannya tidak akan meluas. Jadi, berikan pada orang yang sakit. Namun, masyarakat kita terlalu takut. Oke, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, COVID-nya berbahaya sebenarnya. Kenapa COVID ini sangat menakutkan di mata masyarakat? Sebenarnya dari segi medis, COVID ini memang berbahaya. Kenapa? Karena angka kematiannya dari sekitar 50.000 ya. Kalau saya buka sebentar ya. Angka kematiannya itu hanya sekitar 2 hingga 3%. Namun virulensinya itu tinggi. Kalau kita tahu deh virulensi. Penyebaran. Iya. Infeksinya itu sangat tinggi. Jadi gampang menginfeksi orang. Kayak gitu itu virulensi. Jadi virulensinya itu sangat tinggi sehingga orang gampang sekali terinfeksi. Sebenarnya kita sering terinfeksi, tapi kita punya daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita mencegah kita jadi sakit itu. Nah, tapi ini karena virulensinya tinggi, daya tahan tubuh kita tidak bisa menangkap tersebut.
Nah, makanya hal yang menakutkan dari ini, dia gampang menular. Dia ini seperti flu sebenarnya. Orang flu satu rumah flu semua kan kayak gitu kan gampangnya. Nah, sedangkan tingkat kematian ini sebenarnya cukup rendah kalau di dalam medis, tapi tetap tinggi. Kalau dibilang 1000 orang meninggal itu bukan jumlah yang sedikit loh. Tapi angka kesembuhannya itu cukup tinggi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir sekali. Wah, khawatir kan waspada itu perlu, tapi jangan sampai panik. Dalam kasus ini, dokter milenial selalu mewanti-wanti bahwa kita harus terus waspada dan menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam virus, khususnya virus corona. Bahkan saat mencuci tangan pun, hal sekecil ini harus tetap diperhatikan. Sebenarnya teman-teman kalau bisa cuci tangan, kalau bisa tutup kerannya pakai siku. Karena setelah cuci tangan, pegang keran lagi, sama gitu, oke? Biasanya seperti itu. Kalau teman-teman lihat juga orang barat tuh biasanya kalau membersihkan pakai siku, kayak kaca-kaca kotor dia pasti bersihkan pakai siku. Jarang orang pakai tangan, pasti pakai kain dulu baru tangan. Coba lihat, kalau ada embun pasti pakai siku. Ternyata itu. Sering tidak kalau di barat itu biasa mereka bersihkan pakai siku. Kayak coba. Oke, jadi, nah angkanya ambil pakai siku. Cuma kalau sabun tidak mungkin kamu sabun batangan. Kalau sabun batangan, sebenarnya yang direkomendasikan sekali itu sebenarnya sabun cair. Kenapa? Karena sabun batangan itu kontaminasi silang. Saya pakai, kemudian siapa tadi namanya? Gede pakai. Wow, boro-boro terus itu. Berarti tidak mati sabun di kuman di sabun itu. Iya, ada tetap. Seperti itu. Jadi infeksinya silang. Jadi sebenarnya yang paling standar itu sabun cair. Makanya saya juga sudah pakai sabun cair terus. Mandi. Karena kalau mau dipikir jorok juga ya. Kalau kita mau cebok pakai sabun yang sama di satu rumah, oke lah keluarga. Tidak jijik. Tapi kalau bayangkan di tempat umum, menjijikan kan? Seperti itu. Jadi memang standarnya itu sebenarnya sabun cair sebenarnya. Oke? Kalau pemakaian pribadi tidak masalah, pakai pribadi tidak ada masalah. Jadi setelah ditaruh seperti ini, diputar, diusap, kemudian masukkan di sela-sela jari, begini, didorong ke depan. Oke, bukan di begini, tapi didorong ke depan, segini. Oke, ini supaya membersihkan sela-sela jari kita. Kanan kiri, kemudian balik ke depan. Nah, seperti ini. Yang ketiga, setelah itu genggam seperti ini. Sudah. Setelah itu bersihkan jempol kanan, kiri, bilas. Di Kota Palu sudah ada nggak? Kan banyak hoax yang beredar. Nah, ini kejadiannya baru kemarin, satu hari setelah setelah simulasi kemarin di Antapura. Jadi kemarin ada pasien berobat di Poliklinik Dalam Antapura, dan dia itu pasien TB MDR. MDR ini multi drug resistant. Ini sudah saya bilang, TB yang obatnya sudah tidak mempan obat apapun. Dia seorang TKW, identitasnya dirahasiakan. Dia seorang TKW di Singapura. Nah, dia sudah demam sekitar 5 hari. Akhirnya karena berdasarkan alur dan juga standar penanganan, akhirnya dia ditetapkan sebagai suspek coronavirus, dan sekarang beliau sedang diisolasi di Antapura. Tapi baru suspek ya? Jadi tidak perlu khawatir. Kalau setelah pemeriksaan negatif ya berarti dia cuma TB. Jadi masalah setelah. Jadi mungkin karena memang kan WHO mengatakan bahwa coronavirus itu mati pada suhu 50 derajat lebih dan juga pada zat yang berbasis alkohol dengan kadar lebih dari 75%. Alkohol pada cap tikus berapa ya? 70. Ada yang sampai 100% ke? Nggak tahu ya. Intinya cukup tinggi. Tapi seperti tadi, antiseptik itu digunakan di luar tubuh. Alkohol itu dipakai di luar tubuh. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak berguna. Malah dia merusak saluran cerna kita. Dan dia korosif, sifatnya membakar. Korosif lah. Bayangkan ya, vitamin kita itu
tipis-tipis cuma kayak daging kena hanging banget. Jadi itu mitos. Wah. Nah untuk Nutapura sendiri kemarin kalau teman-teman lihat kalau sempat ke rumah sakit juga ya, kemarin hari Rabu RSUD Nutapura sudah melakukan simulasi untuk bagaimana alur penanganan pasien suspek corona. Jadi mulai dari alur kedatangannya, kemudian APD alat pelindung diri sudah lengkap, sudah ada baju-baju teman-teman lihat yang baju-baju kayak robot-robot, nah sudah ada, itu sudah ada di Nutapura. Dan sekarang sudah ada juga ruangan khusus untuk isolasi, itu sudah ada. Seperti itu. Jadi untuk penanganannya, insya Allah untuk di Kota Palu sendiri sudah siap. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat melaporkan untuk KAI TV.